Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Kita akan mulai kuliah hari ini ya. Nanti Dava perlu cek jadwal UTS kapan ya? Iya, Pak. Tanggal UTS di minggu depan, 2 minggu lagi dari tanggal 21 April sampai 26 April. Oke, jadi Sesuai info dari apa FTE. jadi masih ada kuliah 2 kali lagi ya, termasuk hari ini. Iya, betul, Pak. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke materi minggu ketujuh tentang XGBoost ya. Kita udah mulai masuk ke model ya. Apa itu model? Mathematical model. Mathematical model itu artinya ada formulasinya, ada evaluasinya. Jadi ini bukan magic, ini mathematical model. Saya akan jelasin quickly dan setelah itu saya akan kasih tips and trick supaya kalian bisa buat code-nya itu dengan AI ya. Karena sekarang AI menulis code jauh lebih cepat dibanding kita semua gitu ya. Uh, Selain materi di situ, sebaiknya kalian juga pakai buku dari Teaching Assistant, MLVR. Bedanya buku ini pakai RAS, ya, karena kalian ada di teknik komputer, kalian harus bisa implement machine learning sampai ke mesin, kayak robot dan lain-lain. Dan di situ kalian butuh sistem language yang kita rekomendasikan adalah RAS, ya. Oke, kita coba lihat di mana ada model decision tree ensemble model. Oke, di sini nanti kalian di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bahwa ada model namanya decision tree. Bahwa kalau saya kasih dia data, maka dia akan nyari pohon dengan cara memisahkan node dan uh, cabang-cabangnya ya. Itu yang optimal. Itu yang kita sebut decision tree. Oke, decision tree model ini sebenarnya melakukan algoritmanya itu dengan mendefine satu metrik namanya Gini impurity, yaitu dari teori entropi sebenarnya ya. Nah, jadi ada rumusnya tuh, Gini impurity ya, untuk memisahkan atau splitting node-nya. Oke, ini udah kita bahas di pertemuan keberapa sebelumnya. Kalau ada code di sini pakai RAS, di sini kalian lihat dia pakai Limfa, maka ini adalah machine learning library dari RAS ya. Tapi kalau kalian pakai Python, kalian bisa copy code-nya ini bilang eh, pindahin code ini dari RAS ke Python pakai scikit-learn ya. So scikit-learn ini eh, yang sering dipakai di Python. Oke, jadi kalau ada linfa itu kalian minta pindahin aja ke uh, scikit-learn. Tapi ada cara lain yaitu kalian nggak usah translate code-nya, tapi copy paste dari konteks yang ada di sini, penjelasan code-nya, terus suruh dia bikin dari awal pakai scikit-learn. Oke, so kalian juga bisa visualisasikan tree. Jadi kalau setelah dia dapat tree-nya, kayak kalau kalian menggunakan Orange Tools, kalian bisa dapat visualisasi bagaimana tree-nya terbentuk ya. Nah, di sini kalian juga bisa pakai library yang ada di mana? Uh, yang ada di RAS. Cuma karena RAS itu visualisasinya masih jelek, maka kadang saya ekspor ke LaTeX ya. Nanti LaTeX-nya yang suruh gambar ya. Oke, so ada beberapa teknik regularization untuk membuat trainingnya lebih baik. Karena kita tidak membuat pohon yang besar sekali, tapi justru cari yang optimal. Oke, ada beberapa teknik seperti pruning, ya, itu juga kalian harus ngerti. Jangan dihafalin rumus matematikanya.
Jadi di saat kalian ngelihat seperti ini, baca, paham, ya, nanti kalian bisa prompting supaya dapat code-nya, supaya kalian saat ada case harus implementasi, kalian bisa cepat ngerjainnya. Oke? Oke, so hari ini kita akan bahas ensemble model, bagging, random forest, itu apa itu ensemble pertama ya? Ensemble itu pohonnya atau tree-nya saya gabung-gabung, yang disebut ensemble. Kalau kalian masuk ke hutan misalnya, itu banyak pohon di hutan. Pohonnya terpisah-pisah gitu ya, tapi membentuk satu hutan. Nah, itu kita sebut random forest. Tapi ada juga teknik disebut bagging, ya. Kalau bagging itu seperti aggregation of tree, agak beda dengan random forest. Ya. Random forest itu kan pohonnya digabungin. Kalau ini diaggregate, misalnya saya punya original data, saya bagi tiga bootstrap. Bootstrap satu, bootstrap 2, bootstrap 3. Yang satu saya kerjain dengan model satu, yang kedua dengan model 2 sampai ke model N. Setelah saya dapat model, dalam hal ini modelnya itu tree, tapi bisa jadi model 2-nya saya pakai SVM, model 3-nya saya pakai logistic regression misalnya. Setelah saya dapat, saya gabungin. Sehingga kalau saya punya data test, ya, saya akan masukin ke model-model ini dan saya evaluate yang mana yang paling perform. Oke? So, random forest agak berbeda. Lihat gambarnya. Ini bagging. Kalau random forest ya pohonnya seperti terpisah-pisah. Kayak kalian masuk ke mana? Ke hutan, ya. Bukan datanya yang dia partisi, tapi pohon-pohon yang dia partisi. Bahwa model random forest itu akan menghasilkan beberapa pohon. Seperti pohon-pohon yang ada di hutan. Oke? Oke, pasti ada hitungan matematiknya, bagaimana dia menghitung error, bagaimana dia mengkompos, bagaimana dia pakai Gini impurity untuk splitting, dan lain sebagainya. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke boosting, ya. So, boosting ini sangat powerful method, bisa dibilang banyak sekali pemenang-pemenang lomba di Kaggle itu pakai SGBoost, ya. Oke, so ada beberapa teknik, ada yang disebut ada boost, ada juga gradient boosting, ya. Jadi teknik boosting ini akan kita pelajarin hari ini. Kita balik dulu ke materinya, ya. So apa itu XGBoost? Ya. Jadi XGBoost itu sebenarnya salah satu teknik ensemble, ya, untuk regresi dan klasifikasi. Jadi untuk tree, untuk regresi maupun klasifikasi, yang kita ensemble pakai teknik uh, apa namanya SGBoost. Oke, ini ada library-nya. Biasanya library terpisah pakai SGBoost. Nanti kalian bisa code bareng dengan TA, ya. Oke, saya langsung ke konsepnya, ya. So di supervised learning kalian udah tahu bahwa ada data, ada label, ya. Maka kalau kita masukin ke decision tree, saya bisa melakukan regresi maupun klasifikasi. Oke. Decision tree yang biasa itu misalnya saya punya data BMI kayak body mass index, age, dan sex. Kalau saya punya datanya, terus saya punya labelnya, misalnya dia punya diabetes atau enggak, maka decision tree akan membentuk satu pohon di mana labelnya itu di ujungnya itu yang akan menentukan labelnya, sementara logic decisionnya itu terbentuk dari susunan pohonnya. Tentu saja harus di-train, model ini di-training, ada matematiknya pada saat dia splitting dengan Gini impurity, bagaimana dia ukur uh, error atau uh, perbedaan antara tebakan tebakan dari model decision tree terhadap true label. Oke? Dia juga bisa dipakai untuk regresi, jadi bukan cuma untuk klasifikasi, bahwa output dari regresi itu adalah continuous value. Kalau klasifikasi outputnya adalah kategori, misalnya false, true. Tapi untuk yang
regression itu nilai continuous ya. Jadi bukan cuma untuk klasifikasi, model decision tree juga bisa untuk melakukan regresi. Oke, so tadi kita udah bahas sedikit di buku MLVR bahwa kita bisa ensemble beberapa tree, ada dengan cara misalnya random forest atau bagging ya. Uh, tapi teknik yang disebut gradient boosting itu teknik berbeda ya. So misalnya saya punya decision tree, uh, ada sejumlah K, pohonnya ada sejumlah K ya. Kalau saya tulis persamaan matematiknya, maka tree-nya itu Y sama dengan sigma, yaitu penjumlahan semua tree. Anggap individual tree-nya adalah F, ya. Saya kasih indeks K, ya, dalam satu space F, ya. So, pikirin bahwa decision tree itu kayak suatu fungsi yang memetakan atribut terhadap skor. Ya, ada parameternya tentu, kedalamannya dan lain-lain. Jadi ada struktur dari tree tersebut, tapi anggap dia seperti fungsi. Oke? Nah, kalau fungsi ini beberapa tree itu tetap membentuk fungsi ini, ya. Waktu di training kita bisa bilang objektifnya itu adalah loss function setiap tree, ya. Ditambah kompleksitas setiap tree. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kita define satu loss function. Apa itu loss function? Itu perbedaan tebakan dari decision tree dibandingkan true label. Di sini YI atau Y topi. Pakai I. Ya. Ditambah dengan kompleksitas dari tree, misalnya kedalamannya, jumlah node-nya, dan lain sebagainya. Oke. So, objective function ini yang akan kita pakai untuk mentrain ensemble model. Ya, tentu saja kita harus define apa itu complexity dari setiap tree gitu ya. Misalnya ada lihat dari jumlah nodes-nya, kedalamannya atau ketinggiannya dan lain sebagainya. Oke. Okay? So, sekarang kita lihat bagaimana ensemble model punya matematik bekerja. Ini jangan dihafalin ya. Uh, tapi kalian harus paham ya bahwa ini mathematical model. Sehingga kalau kalian nanti bekerja di interview, kalian bisa jelasin bahwa anggap objektif fungsinya seperti ini, jumlah dari loss function ditambah complexity dari tree, maka ada beberapa teknik ensemble yang masuk dalam kategori boosting. Ya, coba perhatikan persamaan objective function. Bagaimana kalau saya anggap bahwa saya bisa start dari Y sama dengan nol, terus saya tambah-tambahin fungsinya. F1 sama dengan Y1 tambah F1, terus dan seterusnya. Ya, kira-kira nanti akan kebentuk pada waktu T, ya. Jadi kayak kalian bikin pohonnya tuh dari nol dulu, tambahin satu pohon, tambahin dua pohon, tambahin tiga pohon. Pada waktu T, maka dia akan seperti nilai prediksi sebelumnya, T-1 ditambah satu fungsi baru, FT. Nah, FT ini bisa nggak kita rumuskan? Ya. Jadi kayak kalian kalau bikin pohon, itu tambah-tambahin sendiri pohonnya. Nanti yang pada saat T, itu posisi pohon pada saat T-1 ditambah ada satu new function. Yang saya tulis di sini, FT. Oke? Bagaimana kita kita decide fungsi F yang ditambahin ya. Jadi kalau kita udah dapat formulasi boostingnya YT sama dengan YT-1 ditambah FT, maka saya masukkan ke persamaan objektif kayak loss function Y, YT-1 ditambah FT ditambah kompleksitas pada saat FT. Oke?
diutak-atik matematiknya, nanti kalian bisa ambil kertas sama pulpen, kalian coba cek matematiknya. Intinya ini cuman bikin residual dari round sebelumnya. Nah, yang paling menarik di matematik itu selalu ada approximation, ya. Ada approximation yang paling terkenal namanya Taylor expansion. Ini biasanya kalian belajar di matematika tingkat 1 pada saat kalian masuk ke kampus. Apa itu Taylor expansion? Kalau saya punya fungsi fx, maka fx tambah delta x itu kira-kira sama dengan fx ditambah turunan fx dikali delta x ditambah seperdua turunan kedua fx dikali delta x kuadrat ditambah terus seterusnya ke belakang. Anggap fungsi boosting saya yang tadi itu saya pakai Taylor expansion, ya. Kira-kira jadi gimana bentuknya setelah pakai Taylor expansion, ya? Setelah konstansnya kita remove, kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Lebih sederhana, ya. Nah, Taylor expansion ini yang dipakai di gradient boosting, sehingga kita bisa dapat uh, definisi barunya bahwa kompleksitasnya kita bisa anggap gamma T ditambah seperdua lambda T kali W kuadrat. Ya. Setelah itu kita dapat dia punya rumus objective functionnya dan di regroup dan lain-lain, kita bisa selesaikan matematiknya. Oke, kira-kira seperti ini untuk scoringnya, struktur dari skornya. Oke, nah bagaimana bentuk pelatihannya? Dia pakai greedy algorithm, ya. Pada saat dia split itu ada rumusnya pasti gradient boosting. Tidak perlu kalian hafalin, tapi kalian perlu lihat bahwa ini mathematical model dengan approximation. Ada beberapa algoritma pakai exact greedy algorithm, ada yang pakai searching and greedy algorithm. Jadi tergantung implementasinya, ya. Ada yang pakai split finding algorithm. Oke, ini tidak perlu kalian hafalin karena biasanya yang membuat library itu akan terus mengupdate dia punya model uh, algoritma untuk pelatihannya. Ya, kira-kira seperti ini kerjanya greedy algorithm. Ya, jadi ada exact greedy algorithm, ada approximate algorithm dengan split finding. Ya, ini kayak iterasi, dia split, kapan dia harus split, rumusnya untuk nge-split apa, scoringnya apa gitu ya. Di sini ada skornya. Nanti kalian bisa cek lebih detail lagi. Algoritma yang bagus itu juga bisa mendetek sparsity. Bahwa kalau datanya itu sparse, contoh misalnya labelnya itu ada yang sedikit sekali, yang data yang punya label tersebut, tapi ada yang banyak sekali ya. So bisa nggak algoritma itu kita buat sparsity aware, ya? Oke, jadi dia bisa misalnya mendetek ini ada missing value, kadang-kadang ada zero entry, ada one hot encoding. Jadi ada juga algoritma-algoritma boosting yang bisa sparsity aware. Oke, dia juga punya banyak teknik pruning dan regularization, persis kayak di decision tree di saat pohonnya kita pendek-pendekin. Bisa juga dipakai untuk data categorical dan time series. Ini yang menarik karena time series uh, gradient boosting itu bisa bekerja untuk data time series ya. Walaupun tidak sebagus model-model seperti Arima, Sarima ataupun model-model neural network yang nanti akan kalian pelajari. Oke, so in recap, boosting algorithm kayak orang nambah-nambahin pohon. Setiap iterasi, hitung nilai GI dan HI. Ingat tadi ini dapatnya dari Taylor expansion, ya. Jadi nilai GI dan HI-nya dihitung. Setelah itu pakai statistik untuk grow tree-nya secara greedy algorithm, ya. Biasanya kita uh, pakai FT-nya untuk memodel jadi kayak pohon berikutnya adalah kondisi pohon-pohon sebelumnya ditambah FT.
Tadi itu udah kita bahas juga ya. Nanti ada parameter yang disebut shrinkage, ya, yang biasanya kita set value-nya. Oke, yang penting di gradient boosting model, kalian mengerti parameter apa yang ada di model tersebut dan bagaimana parameter itu bekerja dalam mathematical abstraction dari model tersebut. Oke, ada 10 parameter yang ada di gradient boosting. Oke, max depth, ketinggian dari pohon. Learning rate, seberapa cepat dia learn atau belajar. Ya, selalu lihat di rekap ini ya. Kalau kita sebut learning rate artinya iterasinya. Ya, oke. Max delta step. Ya, ini biasanya selain learning rate ada uh, kayak bagaimana kita balancing dia punya kelas. Ya, N estimator, jumlah boosting round-nya, berapa banyak boosting round untuk penambahan pohon yang kita mau. Booster, scale post weight, base score, ya. Pasti ada nilai-nilai default-nya, kalian bisa tanya ke AI, tergantung library-nya, ya. Saya harap dengan pemahaman ini, kalian bisa nge-prompt dengan baik, ya. Oke, oke, ada library namanya XGBoost, ya. Sekarang saya pengen ngajarin kalian bagaimana nge-prompt dengan baik supaya dapat code ya. Ada satu teknik yang sering saya pakai itu CoStar. Selain CoStar, kita juga akan belajar care ya. Oke, CoStar itu pertama konteks, objektif, style, tone, audience, result. Oke. Oke, kita akan bikin code pakai Rust ya. Kalian bisa bikin pakai Python nanti. Um, I want to develop, I want to write. Nggak apa-apa kalian tulis jelek-jelek aja ya. AI-nya bisa baikin nanti. Jadi apa yang ada di kepala kalian, I want to write SG Boost model using Rust. Okay? I want the code works with publicly available dataset. Okay? And implemented using Lympha Crate. Kalau kalian pakai Python, kalian bisa minta pakai library yang kalian mau. Write the code using uh, best practice in Rust and machine learning. Make the code efficient. Okay? Ya, ini kalian bisa uh, setelah itu audience make the code for AI engineer. Okay? Rust codes and inline documentation. Oke, so ini teknik prompting yang simple ya. Setelah kalian punya draftnya, kalian masuk ke cloud ya. Kadang-kadang kalau kalian udah terbiasa nggak tulis lagi konteks apa, udah langsung ketik aja promptnya. Tapi setiap kali bikin prompt, pikir seperti itu ya. Setelah itu kalian bisa bilang misalnya di cloud bilang revise my prompt to get uh, best result. Saya suruh dulu dia revise. Oke? Karena AI itu dilatih dengan banyak contoh prompt, ya dia tentu saja akan lebih bagus promptnya. Coba lihat ya. Oke, saya copy, saya jalanin. And then you will get sample code yang rapi. Oke? Kalau kalian punya data, explain dulu datanya, taruh di Google Drive.
Kalian minta suruh dia ambil data dari Google Drive supaya dia bikin code-nya. Oke. So AI-nya menulis code jauh lebih cepat dari saya, tapi saya harus bisa membuat prompt yang baik ya. Misalnya kalian mau modify, ternyata modelnya kamu mau modify pakai pakai formula yang lain atau regularisasi yang lain atau kalian mau pasangin teknik-teknik greedy tadi atau apa yang kita pelajarin di materi, dan kalian tinggal minta setelah promptnya jadi, code-nya jadi, kalian minta modifikasi. Tadi di materi ini banyak teknik-teknik yang kalian bisa implement ya. Misalnya kayak regularisasi-regularisasi yang ada di sini ya. Pruning, regularization, dan lain sebagainya. So, code bukan lagi isu di zaman kalian. Kemampuan nanti kalian bekerja bukan diukur dari seberapa banyak code kalian bisa tulis. Karena AI menulis code jauh lebih cepat dibanding human, ya. Tapi untuk membuat prompt yang baik dengan pemahaman matematik yang baik, ya, itu yang perlu kalian kejar. Oke? Kalau kalian nggak ngerti matematiknya gradient boosting, dan kalian nggak bisa bikin misalnya implementasi teknik-teknik regularisasi yang advance, atau misalnya kalian mau bikin dia bisa handle sparsity ya. In case kalian udah punya code begini, kalian bisa bilang modify the code to implement common techniques in handling data sparsity. Oke? Lihat, dia akan bekerja lagi, modify code kalian supaya dia bisa handle data sparsity. Kalau kalian ketemu paper yang baru, kalian bisa upload PDF-nya, suruh dia implement apa yang ada di paper tersebut. Jadi, kalian ada di masa di mana intuisi, understanding jauh lebih penting dari pekerjaan kasar menulis code. Oke? Oke, mudah-mudahan bisa yang teknik prompt tadi kita lanjut. Ya. Ada teknik prompt lainnya, lebih simple dari ini ya, karena saya sebut care ya, jadi konteks, persis kayak tadi ya, audiensnya, jadi dia cuma langsung konteks, jadi kalau di sini kan konteks dan objektif dipisah ya, di sini tuh langsung konteks sama objektif, setelah itu audiens, setelah itu result ya kalian define, setelah itu kasih contoh ya. Misalnya, kalian punya contoh code ya, misalnya di sini contoh contoh code, oke? Tapi kalian pengen modifikasi untuk misalnya software engineer. Nah, konteksnya apa? Gitu ya. So, CoStar sama Care itu akan membantu kalian saat implementasi. Saya harap kalian bisa berlatih lebih banyak dengan Dava, eh, teaching assistant, karena 2 minggu lagi kita akan ujian. Nah, ujiannya nanti mungkin Dava akan pilihin dataset di Kaggle, dan kalian harus bisa implement menggunakan AI, ya. Tapi jangan sampai kalian nggak bisa nge-prompt, ya. Jadi, practice hari ini pakai CoStar sama Care, implement teknik-teknik yang ada di gradient boosting. Kalau kalian lebih senang pakai Python, silahkan pakai Python. Tapi kalian ada di zaman di mana kalian mampu jadi multi-language engineer. Nggak perlu kalian blok bahwa saya cuma bisa Python. Itu udah masa lalu ya. Kalian bisa semua bahasa kok sekarang. Misalnya di sini saya bilang implement this in Python, ya udah dikasih code-nya dalam bentuk Python. Ya, kalian ada di masa di mana language translation itu udah 100% bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Misalnya kalian bilang, wah keras nggak bagus, saya maunya C++. Then do it in C++. Oke? Oke, kira-kira itu pelajaran kita hari ini. Silakan lihat materinya di folder Google Drive. Juga selalu cek di buku ini. Ini buku dari teaching assistant kita. Kalau ada kalian yang tertarik untuk membuat versi berikutnya dari buku ini, kalian bisa kontak ke Dava.
Karena buku ini itu masih waktu dibuat itu masih belum ada reference, matematiknya belum terlalu dalam ya. Tapi fokusnya waktu itu code ya. Saya pengen buku ini terus berevolusi, dipakai di Universitas Telkom untuk bisa ada matematik yang lebih detail dan lain-lain. Itu pun kita akan minta AI untuk menulisnya. Oke, so terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya kasih ke Dava? Oke, kalau nggak ada silakan di-guide adik-adiknya Dava untuk bisa praktikum ya. Masih ada waktu sampai si lumayan banyak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita lanjut ke sesi praktik bersama Bang Farel. Halo, Bang Farel, bisa ini nggak? Aman nggak? Aman nggak? Halo, tes.
ngerjain tugasnya. Baik, di GitHub teman-teman link link GitHub kosong, jadi tolong dilengkapin ya untuk repo repo tugas yang kalian buat untuk pengujian tugas-tugas. Halo Kak, kurang jelas Pak. Kak, Ya, mic-nya. halo. Ya, jadi apa Ya. namanya, link GitHub kalian yang di spreadsheet itu masih ada yang kosong, jadi tolong dilengkapin. Terus apa namanya, dibuat itunya reponya, repo GitHub-nya untuk pengumpulan tugas machine learning, lalu ditaruh linknya di spreadsheet-nya. Jadi nanti tiap tugas yang kalian kerjakan nanti akan dicek sama kami TA untuk ininya, hasil pengerjaan tugasnya, dan nanti nilainya akan diinfokan di spreadsheet penilaian tugas. Linknya yang ada di deskripsi grup chat kelas machine learning di situ. Jadi nanti kalau misalkan kalian apa namanya, kalian eh, protes nih, kok nilainya masih pada kosong, tapi kaliannya juga mungkin lupa buat cantumin link GitHub-nya, atau tugas udah ada reponya tapi tugas-tugasnya ada yang kosong, nggak belum belum sempet di-upload ke repo GitHub-nya gitu. Nah, karena nanti juga apa namanya, UTS kan udah mau sebentar lagi nih, 2 minggu lagi. Nanti minggu UTS itu di tanggal 21 April sampai 26 April sesuai info dari FTE, dan juga sesuai kalender akademik berarti di minggu ke-8 itu UTS. Kalau minggu depan kita masih ada kuliah pertemuan ke-7 ya. Kalau minggu ini pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 di tanggal 19 April. Nah, mungkin nanti eh, untuk apa namanya, instruksi UTS-nya nanti akan disampaikan sama Bang Farel, masih nyari koneksi.
Nanti nanti saya share di GitHub aja, kalian bisa belajar sendiri. Terus eh, mau ngasih sebenarnya niatnya minggu ini mau ngasih em, UTS-nya sekalian, jadi kalian waktunya lebih panjang, cuman belum selesai. Mungkin paling nggak besok minggu atau Senin udah bisa. Jadi kalian berkala cek aja di sini nanti ada form apa ada sorry ada sheet UTS. Nah di sini ada tugas perbaikan. Em, so far saya udah lihat beberapa kerjaan kalian. Beberapa masih jauh sih dari nilai A. Jadi sayang banget kalau ini masih ada waktu tapi nilainya masih jelek gitu. Jadi kalian buat tugas perbaikan itu ini buat total tugas kan di tugas itu ada 40% ya. Terus kalian bisa baca aja di sini. Jadi ini reproduksi code sama theoretical di buku hands on ini. Terus jadi em, kali di sini bisa baca sendiri komponen submissionnya. Jadi kalian buat repository baru, terus kalian reproduce code-nya. Code-nya itu udah jalan di buku itu. Kalian taruh notebook, kalian jalanin tiap chapter itu tiap satu notebook, terus kalian taruh di GitHub. Terus jangan lupa dijelasin eh, penjelasan theoretical sama penjelasan outputnya. Kalian bisa pakai bantuan GPT juga kalau bingung. Terus, oh iya, sama di repositorinya, readme-nya juga benerin. And then kalian, ini contohnya submissionnya. Jadi saya coba reproduce code di buku Getting Start NLP. Terus di readme-nya ini saya kasih introduce bukunya singkat aja juga. Terus tiap chapternya nih bahas apa. Terus theoretical yang dibahas tiap chapter ini fokusnya kemana juga. Terus toolsnya yang dipakai. Terus kalian tuh ntar belajar apa. Nah, kalau di readme ini bebas, kalian bisa berkreasi sendiri. Pokoknya buat yang bagus. Deadline-nya jadi ini kemarin saya lihat chapternya itu lumayan banyak. Nah, ini bukunya kalau nggak salah sekitar 20 kalau nggak salah. Ya, 19-20. Kalian coba kerjain dulu. Jadi setengah dari chapter, paling nggak 10 chapter kalian kelarin. Paling nggak sebulan lah. Sisanya ntar sebelum nilai apa sebelum exam UAS kalian juga sisanya. Nah, yang teks perbaikan ini sebenarnya opsional kalau kalian ngerasa butuh butuh nilai, kalian kerjain aja. Jadi kebiasaan di tiap semester itu kalau udah akhir atau mendekati nilai keluar pasti pada banyak yang protes gini 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 terus tapi ya waktunya udah gak ada mau ngerjain kasih tugas lagi juga gak ada jadi ini waktunya masih panjang kalian kerjain aja bebas ini opsional ya jadi kalau kalian keberatan ataupun males ataupun apa ya ya bebas nggak usah ngerjain nggak apa-apa so untuk tugas perbaikannya ada pertanyaan nggak kalau nggak kalau mama Oh, ada Kak, ntar. halo halo Maaf, Kak. Yang repository itu buat baru loh. Namanya apa tuh, Kak? bebas kasih nama Bebas. bukunya aja ini Eh, kan kalau kalau gua bikin sesuai judul bukunya ini kan Getting Start with NLP ya udah kasih nama ini aja jadi sebenarnya tugas ini eh, buat portofolio kalian jadi kalian kan ini pas semester akhir atau tahun-tahun akhir gitu kan pastinya bentar lagi lulus eh, cari intern cari mau daftar intern atau daftar kerjaan bla 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 gitu pasti user atau
HR itu pasti lihat GitHub kalian, portofolio. Jadi GitHub itu yang kalian bikin, taruh aja di CV. Biasanya screeningnya di situ. Bener. Kalian bikin serapi mungkin gitu. Bakal tertarik nanti rekruternya buat Iya, iya, reach iya, reach out kalian. iya. Tapi ke tahap Biasanya, selanjutnya. iya, biasanya waktu user interview gitu tanyain kalian kan kalau fresh kan belum ada experience. Berarti kalian waktu paman daftar machine learning engineer atau front end gitu atau apa bebas. Pasti tanyain kalian ambil kuliah apa aja sama kelas machine learning terus belajar apa. Itu digali terus. Nah, kalau kalian bisa jelasin dah bisa ngelain buku ini lumayan lengkap sih bukunya. Jadi oke. Kalau di user interview itu 50% soal-soal teori kalian ditanyain umpama ada kasus dataset A, kalian pakai metrik apa, pakai model apa gitu, terus prosesnya gimana, kalian pre-processing, lihat apa aja, apa yang dibenerin, kalau ada data hilang, kalian apakan, terus fitur engineering juga, kalian transform data setnya itu, terus cara pilih fiturnya gimana, kalau ada outlier mau diapain, ya sekitar itulah. Mirip-mirip mau sidang akhir. Iya, heeh. Jadi kalau Tanya jawab sama ini dosen penguji. Kurang mungkin lebih kalau kayak gitu. iya sip. Kalau user interview lebih lama. Gue kemarin itu 3 jam discuss dari A sampai Z semua dibahas. Dari teori simple sampai advance banget yang model-model terbaru, kasus-kasus terbaru gitu dibahas. Jadi sebaiknya mulai prepare untuk UTS-nya nanti mungkin modelnya juga kayak tugas. Jadi nanti sama Pak Risman di share itu datasetnya nanti saya kasih fix di sheet terbaru sini. Nanti saya kasih penjelasan kayak gini yang oke. Ini sebenarnya udah lengkap penjelasannya. Terus nanti kalau ada pertanyaan tanya aja langsung chat atau di grup bebas. Sama gini, kasus yang semester kemarin karena itu datasetnya besar. Jadi kita coba pakai dataset real world gitu, bukan dataset Kaggle. Kerjanya jangan mendekati deadline ya. Kan ini dikasih waktu 2 minggu kalau nggak salah. Jadi cicil aja, mama coba import dulu library-nya, ambil datasetnya, coba pakai pd.info, pd describe gitu, coba-coba. Jadi per hari coba progres-progres gitu. Jangan langsung di hari deadline baru ngerjain. Kemarin tuh ada yang protes, sorry, ada yang bingung karena trainingnya itu butuh 5 jam. Jadi nggak keburu. Itu pun kalau kalian udah selesai training terus lihat outputnya belum tentu juga bener meskipun outputnya keluar. Oke, jadi contohnya kayak gini, meskipun ini outputnya keluar, em, jadi kalian harus bisa interpretasi hasilnya. Kalau kalau masih pemula bingung, ini maksudnya output ujungnya, coba screenshot aja, masukin di GPT atau di DeepSeek bebas. Jadi suruh AI-nya itu jelasin ke kamu.
gimana, maksudnya ini apa, ada yang perlu diperbaiki apa enggak gitu. Jadi sebenarnya em, di diagonal eh, ini modelnya tuh coba nebak 50-50. Jadi nebak ngawur gitu kayak ngelempar ngelempar koin. Nah, jadi baseline paling minimum itu di diagonal ini patah-patah. Jadi kalau ada tiga model yang tiga kelas di bawah ini berarti ini perlu diperbaiki lagi. Mungkin eh ditransformasi. Jadi ini kan dia ngerjain terus ada yang kosong langsung di drop gitu ya. Jadi kalian coba eksplorasi kalau ada data yang kosong tuh sebaiknya diapakan. Bisa pakai bantuan AI. Jadi coba tanya, dia pasti ngasih rekomendasi bahwa kalian cobain satu-satu gitu. Terus nanti coba bandingin kalau kalau di drop hasilnya gimana, kalau di impute rata-rata gimana, kalau dicari nilai mod gimana gitu. Pasti hasilnya beda-beda. Nah, sama scaling ini, kalian coba setiap fitur itu eh, divisualisasikan terhadap targetnya. Jadi kalau persebaran datanya itu nggak normal, dia kalian nggak bisa pakai standar scaler biasa. Pasti nanti hasil akhirnya aneh gitu. Ya, under curve-nya cuman di bawah 20%. Kalau diagonalnya 50% paling enggak. Nah, ini akurasinya kan baru dapat 61. Setelah outputnya ini keluar, coba taruh di GPT. Kalian bisa explore apa yang perlu diperbaiki gitu. Biasanya dia kasih kasih rekomendasi, kalian coba lagi dari awal. Jadi AI ini bukan gantiin kalian sebagai machine learning engineer-nya, tapi AI ini jadi asisten kalian. Bantu ngerjain code, bantu analisa gitu. Mungkin ada yang lupa atau apa, tapi tetap kalian yang mostly do the job mikirin how to solve the problemnya itu. Kebanyakan di dua kelas hasilnya gitu sih. Jadi kalian langsung brute force, standar scalar, input, output, bagi data, terus masukin model, terus outputnya keluar langsung input ke GitHub. Sebenarnya itu belum optimal juga, jadi di sini Pak Usman juga bingung nanti eh, nilainya gimana. So, so far ada pertanyaan nggak? Oke, acuan validnya. Coba cek di minimumnya lagi. Tadi kan ada di diagonal itu paling minimum. Jadi kalau modelnya di bawah itu otomatis jelek banget. Dia nggak bisa nebak nilai random aja dia salah. Kayak lempar koin 50-50 gitu salah. Eh, so far 80 sampai 90 85 sampai 100 udah oke sih. Nah, kalau ada salah satu yang udah achieve itu di kelasnya, coba dilihat kelas yang lain itu udah mendekati itu apa belum. Kalau dia jauh banget, itu coba lihat persebaran kelasnya, persebaran datanya juga, terus benerin pakai transformasi di situ. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu sama udah outputnya udah keluar R square sekian gitu, coba aja outputnya itu taruh di GPT, kalian tanya ini make sense apa enggak. Jadi kalau R square itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau mendekati 1 itu modelnya bisa generalisasi data. Kalau 0 ataupun minus tuh jauh banget malahan. Jadi meskipun kalian modelnya udah bener,
modelnya udah jalan, outputnya udah keluar, metrik evaluasi keluar juga. Kalian jangan langsung berhenti di situ, coba eksplorasi lagi, itu udah paling optimum atau belum, itu udah bener atau belum. Kan kemarin di pertemuan awal tuh pernah bilang kalau AI ini ranah eksperimen, jadi kalian coba eksperimen terus. Nah, oke, itu udah bagus sebenarnya. Sebenarnya di atas 70 udah oke. Kalau biasanya kalau data di Kaggle itu bisa paling nggak 85% ke atas lah. Kalau di data real world itu 70 sebenarnya udah bagus. Karena noise, data persebaran datanya juga nggak selalu benar. Jadi noise-nya banyak, dia nggak bisa terapi data Kaggle. Oke, jadi gitu ya. Ini nggak bisa lama juga keretanya mau berangkat. Em, Coba nanti berkala cek aja di spreadsheet tugas. Itu nanti di sheet 1 kan ada tugas, sheet 2 ada tugas perbaikan. Nanti sheet 3 sama 4 itu rencananya buat UTS Machine Learning sama UTS Deep Learning. Jadi kalau kalian kebetulan ambil dua kelas bareng, jangan dadak juga. Jadi ngerjainnya kalau bisa soal keluar dicicil aja. Kalau malam coba cicil. Kan kalian ngoding juga nggak nulis dari nol kan, pasti pakai ChatGPT. Terus tugas perbaikan itu kalau ngerasa kemarin tugasnya agak kurang, coba kerjain. Kalau sama kemarin kan banyak juga yang bilang ngechat ke WA itu banyak yang nggak bawa laptop ataupun ada acara gitu. Terus daripada di akhir nanti nilainya kurang, kalian gangguin juga. So coba kerjain aja itu. Jadi eh, sub-subnya udah jelas itu, kalian buat repo baru, namanya kasih nama buku itu. Terus ya itu ada submission example. Kalian coba contoh aja gak apa-apa, itu udah rapi tuh. Oke, Dava. Nanti kelas deep learning coba explain sama ya. Iya. UTS-nya paling nggak minggu atau Senin, terus explain juga tugas perbaikan itu. Mm. Iya, tadi sampai ini. Kemarin itu, nah kemarin udah untuk di kelas deep learning itu udah bikin notebooknya, cuman ada problem, dia nggak bisa show di sini. Udah kasih linknya juga. Nah ini kalau nggak salah ada satu satu sel yang hampir sejam.
Jadi nanti nggak usah di run dari awal, jelasin aja nggak apa-apa. Kalau nggak salah yang hyperparameter tuning ini bisa jam kalau nggak salah. Oke, kalian ada problem gitu nggak ngerjain tugas? Kalian belum sempat ngecek satu-satu sih, paling nggak. Tapi beberapa udah di tugas satu atau dua gitu. Ya problemnya sama pasti. Kalian cuman stuck atau stop di output eh, matrik evaluasi yang terakhir itu. Begitu udah outputnya keluar, udah gitu doang, langsung di save, taruh GitHub, kumpulin gitu. Ini kemarin kalau nggak salah gue ada PR ke kalian. Jadi kemarin ada yang minta notebook tentang deteksi outlier. Cuman ini belum kelar, baru setengahnya kalau nggak salah. Paling nggak Minggu atau Senin nanti saya kabarin kalau udah kelar. So far kayaknya udah cukup sih, udah semuanya. Materi, tadi discuss apa? Materi apa tadi? Teoretikalnya. Pagi sama Pak Tarisman tadi apa, Dav? Kalau nggak salah di CLO itu masuknya XGBoost ya. Oh iya tadi XGBoost materi minggu ini. Ya XGBoost Extreme Gradient Boosting. Enam. Oke, Pertemuan jadi keenam. oke, ntar gua bikinin notebook itu, bagging boosting, XGBoost, cat boost, ada boost, bla bla bla, sama outlier detection, dan juga dimensional reduction itu tiga-tiganya berguna buat UTS nanti. Nah, di week 7 ini sebenarnya nggak pakai dataset baru, jadi ini dataset yang di atas. Kalian coba kerjain lagi, tapi pakai boosting sama bagging di regression, di klasifikasi. Terus eh, coba juga bandingin pakai model yang biasa itu, decision tree, KNN, bla bla bla, sama model yang lebih advance. Hasilnya sama apa enggak? Seharusnya bagusan yang XGBoost bla 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 itu sih, boosting bagging.
Kalau nanti kelihatan hasilnya nggak beda jauh, kalian coba eh, preprocessing data lagi, fitur engineering, fitur selection, transform data juga. Week 7 enaknya deadline-nya kapan nih? Kalian nabrak UTS gimana? Double nanti sih. Kalau nggak coba cepet kelarin dari sekarang. Kalau nggak salah minggu depan UTS kan 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. tanggal 21 sampai 26. Minggu depan masih kuliah. Oh, Tanggal oh. 9, tanggal 19 April masih kelas sekali lagi. Padahal ini udah minggu 7 loh. Iya, Jadi minggu eh, 8 ya, minggu 9 masuknya UTS-nya. iya kalau di kalender akademik masuknya Oh, UTS-nya oke, oke, minggu oke, oke. 9. Jadi aman lah. Iya, aman. Ini kasih 2 minggu lagi aman sih. Kalau menurut gue mungkin kalian coba cicil di buku ini. Di chapter-chapter awal itu lumayan banget buat kalian ngelarin nanti materi UTS-nya. Soalnya kalau tugas sebenarnya oke lah. Mungkin nanti Pak Risman bisa ngatrol nilai. Jadi kan ada tugas perbaikan ini juga. Kalau UTS nanti kalian jelek, sayang banget, drop banget 30%. Oh ya, sama kalian kan kebanyakan kalau ngechat itu kalau ada problem sama notebook error atau apa gitu. Sebenarnya kalau kalian mau diskusi juga gak apa-apa. Seandainya nanti hasilnya sekian, enaknya diapain lagi gitu. Ntar kita bisalah diskusi atau langsung di grup aja nggak apa-apa. Jadi apa ya? Di sini kami itu eh, kalau let's say kalau di company itu jadi senior machine learning engineer. Jadi yang nuntun kalian biar bener gitu. Jadi kalau nggak ada kalian nggak tanya juga nanti bakal kemana-mana itu hasilnya. Itu nggak usah feel free to ask aja. Langsung di grup nggak apa-apa. Kalau nggak mau langsung di chat juga bebas sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kayaknya eh, sampai sini aja kita conclude kelas hari ini ya. Maaf Kak, bisa Oke, yang show tadi itu, yang paling kanan itu tugas juga tuh, yang eh, tadi digeser kan? Bukan ya? yang kanan ini kelas deep learning. Coba scroll, geser ke kanan. Itu kan ada tulisan deep learning assignment di paling atas Oh, itu. Itu kelas deep oh, learning. Yang kiri machine learning. Jadi oh, jangan sampai klik ketukar ya. Kalian kalau ambil kelas machine learning jangan ambil deep tugas yang learning. kanan. Iya. Ya. Co- Sama, ba- oh ya, ya, Gimana gimana? maaf Kak. Enggak, lanjut Kak. Sorry. Oke, oke, oke. Kalau yang tugas perbaikan sama sih. Kelas machine learning sama deep learning ini kita kasih sama. Karena takutnya nanti ada yang ambil kelas bareng. Nanti kalau beda bakal kerepotan juga. Jadi kalau kalian ambil dua bareng itu aman, tugas perbaikannya satu aja, tapi kalau bisa bener buat yang bener-bener jangan cuman copy 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 tanpa explanation, tanpa kalian paham sebenarnya apa ya, yang penting tuh kalian paham, bener-bener paham. Nanti kalau kalian udah kelasnya kelar, kalian lulus juga judisium gitu, nggak hilang semua, nggak apa ya, nggak ngeblank gitu, udah punya gambaran, nanti tinggal deep dive lagi sendiri. Yang penting tuh fundamentalnya di kelas ini. Soalnya tiap
minggu, tiap bulan itu riset AI itu ada baru gitu. Jadi kalau dasar-dasarnya kalian nggak paham, nggak bisa ngejar riset-riset baru. Dan di skenario real world itu pasti butuhnya itu yang riset terbaru kayak large language model, retrieval augmented generation dan lain-lain. Ya itu semua dasarnya di kelas machine learning sama deep learning. Oke, udah ada 10:27. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita conclude aja. Tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Bye bye. Terima kasih Kak.